Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Apa kabar Liga 1? Saya ke Bung Sulaiman. Bung Sulaiman, bagaimana kemudian posisi PSM saat ini di Liga 1? Apakah berada di tren positif? Ya, alhamdulillah kita di musim 2022-2023 ini memang lagi performa kita lagi top-topnya ketimbang di musim sebelumnya. Ya, Alhamdulillah itu semua sering kita katakan bahwa itu semua adalah berkat dukungan masif dari supporter PSM Makassar yang terus ada di setiap pertandingan kandang dan pertandingan tandang home dan away ini. Baik saya saksikan tiap pertandingan kita ada terus. Ya, hasil kita di Liga 1 musim ini yang bisa ada di posisi 3 besar itu tidak lepas dari dukungan teman-teman supporter. Alhamdulillah sampai pertandingan ke-11 ya, yang sadat kita menjadi satu-satunya tim yang belum sekalipun terkalahkan. Dan ini pencapaian terbesar yang dilakukan oleh PSM atau seperti apa, Bu? Ya betul ya, ketimbang semusim atau dua musim sebelumnya. Dua musim sebelumnya kan juga kita lagi bagus-bagusnya ya, kita lagi top-topnya, tapi kemudian Liga berhenti di pekan ketiga karena itu waktu pandemi COVID-19. Iya. Kalau ini kan lagi terhenti karena ada tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan itu. Oh, dan ini bukan sejarah pertama bahwa lagi tren positif, lagi bagus-bagusnya kemudian terhentikan, Bung ya? Iya betul. Kalau kata ada sering viral di meme-meme di sosmed bahwa PSM lagi kena prank, 2 kali kena prank lagi top-topnya, kemudian tiba-tiba Liga berhenti. Oke, dan ini bukan yang pertama. Saya ke Bung Sadat, bagaimana kemudian bentuk sportivitas, bentuk support ataupun bentuk dukungan kepada PSM, semoga secepatnya Liga 1 ini kemudian dilanjutkan, Bung Sadat. Iya, saya kira kalau bentuk support kita ke tim PSM, saya kira secara umum sama dengan teman-teman supporter lain, bahwa walaupun Liga dihentikan, pasti kita akan selalu mensupport PSM, apalagi kalau sudah jalan liganya, berjalan kompetisinya, pasti kita akan selalu ada untuk PSM. Cuma yang saya takutkan sekarang ini, pasca dihentikannya kompetisi, kemudian nantinya akan dilanjutkan. Kalau kita berdasar dari beberapa pemberitaan di media bahwa salah satu syarat untuk menggelar Liga 1 bagi klub itu harus memiliki fasilitas stadion yang tentu memiliki standar, terutama dalam segi kondisi dalam lapangan, terutama single seatnya ya. Dan kita ketahui kan sekarang ini PSM berlaga itu numpang, jadi kita numpang sebenarnya di Stadion Gelora B.J. Habibie. Saya katakan numpang karena semua pasti sepakat bahwa PSM itu adalah Makassar. Jadi PSM bukan di Parepare, PSM harus di Makassar. Nah, kalau pada salah satu-satunya tempat yang bisa kita menggunakan untuk menumpang agar teman-teman supporter di Sulawesi Selatan, di Makassar tidak terlalu jauh ketika kependudukannya di Parepare. Karena salah satu-satunya stadion yang setidaknya bisa menghampiri apa yang menjadi regulasi ya Stadion Parepare yang ada di Sulsel. Di Makassar kan sampai sekarang tidak ada stadion. Beberapa kabupaten kota di Sulsel memang memiliki stadion, tetapi mungkin kalau kita diperhadapkan pada pemilihan, ya PSM juga diperhadapkan pada pemilihan pasti akan memilih Stadion B.J. Habibie. Nah, sekarang ketika nanti apa yang dikatakan Sule bahwa akhir November Liga akan dilanjutkan, kemudian apa yang menjadi aturan dari pemerintah, terutama dari tim gabungan yang independen, bahwa salah satu syarat itu ya adalah memiliki single set. Sementara kita ketahui B.J. Habibie itu belum memiliki hal tersebut. Saya kira ini harus menjadi pertimbangan mulai dari sekarang, ketika nanti Liga betul-betul dilanjutkan di bulan November. Kalau itu diterapkan, saya yakin kita akan menjadi tim musafir lagi. Dan akan berbeda
akan berbeda ketika PSM bermain di Sulsel dibanding dengan bermain memilih home base-nya di Jawa atau di Kalimantan, pasti akan berbeda dukungan. Apalagi seperti yang dikatakan Sule, salah satu faktor yang membuat PSM sekarang stabil Dukungan supporter. dari dukungan supporter. Yeah. Kita menjadi salah satu-satunya tim yang belum terkalahkan dan sekarang berada di posisi ketiga. Dan ya mudah-mudahan kekhawatiran saya itu tidak terjadi dan pihak pemerintah atau tim gabungan nanti ataupun nanti dari pihak operator liga akan mempertimbangkan untuk menjadikan salah satu syarat itu sebagai regulasi dalam lanjutan penyelenggaraan, karena bukan hanya PSM yang akan merasakan hal itu. Ada beberapa klub dari 18 klub yang ada di Liga 1 itu beberapa tidak memiliki stadionnya yang memiliki single set. Yang full single set. Yang full single set. Yeah. Baik, saya Saya tambahkan bahwa saya merasa selama ini kita numpang di Stadion B.J. Habibie itu menjadi salah satu faktor juga. Kita selama ini tidak pernah terkalahkan di sana. Ya, mudah-mudahan B.J. Habibie masih bisa kita lolos sampai akhir dan PSM bisa berbicara lebih baik lagi untuk musim ini. Karena B.J. Habibie saat ini satu-satunya harapan kita, begitu Bung Sadat ya? Iya, itu satu-satunya harapan kita di Sulsel. Iya, saya ke Bung Sulaiman. Langsung saja ditanggapi dengan kekhawatiran yang kemudian diungkapkan oleh Bung Sadat tadi, bahwa sebenarnya ini simalakama, karena ketika kemudian dilanjutkan di akhir November bisa jadi tidak bermarkas di Sulawesi Selatan karena B.J. Habibie belum memenuhi syarat atau dikhawatirkan tidak memenuhi syarat. Stadion B.J. Habibie. Iya, Stadion B.J. Habibie. Jika persyaratan full single seat itu menjadi regulasi dalam penyelenggaraan pertandingan, Iya. sebuah venue bisa menyelenggarakan pertandingan Liga 1 dengan syarat harus full single seat, saya pikir bukan hanya PSM saja yang akan mengalami kesulitan. Baik. Akan lebih banyak klub yang akan mengalami kesulitan. Sekarang berapa sih stadion di se-Indonesia yang full single seat? Bisa dihitung, ya kan? Bisa dihitung. Terutama peserta klub Liga 1 yang stadionnya yang mereka pakai sebagai home base full single seat, itu bisa dihitung jari mungkin ya, ada yang sadat ya. Iya, benar. Ya, masuklah misalnya Iwayan Dipta, Gianyar, Kandang, Bali United. Oke, dia full single seat. Iya. Kemudian apa lagi nih sadat kira-kira? Persis Solo, Stadion Manahan di Solo, kandang Persis Solo, ya itu memang full single seat. Kemudian ada lagi seperti Mandala Krida, tapi itu klub Liga 2 PSM Jogja. Kemudian ya, tapi perlu kita ketahui bahwa stadion dengan full single seat itu yang bangun pemerintah pusat pakai APBN. Iya. Nah, begitu kan? Iya. Nah, kalau memang persyaratan untuk sebuah stadion itu kemudian bisa menggelar pertandingan Liga 1 itu harus full single seat, ya kita mau bagaimana lagi, tentu BHL ini tidak masuk hitungan. Tapi alhamdulillah ini ada kabar baik Liga Sadat. Saya berdiskusi dengan teman-teman di Pemkot Parepare, itu Pemkot Parepare punya komitmen siap untuk memasang single seat di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Bahkan di pemberitaan media massa, wali kota Parepare Pak Taufan Pawai, dia pede, dia katanya Parepare nggak butuh APBN, mereka siap dengan APBD. Alhamdulillah, ya kita berharap saja bahwa regulasi itu bukan menjadi syarat untuk lanjutnya liga di liga ini. Ya mungkin untuk kedepannya itu mungkin solusi jangka panjang untuk mengatasi untuk menghadirkan faktor keamanan dan kenyamanan supporter hadir di stadion. Tapi di beberapa kesempatan Dirut Utama PT PSM Pak Sadikin Aksa sudah berkali-kali menyampaikan ke publik bahwa memang sudah menjadi komitmen PSM Makassar untuk menjadikan supporter merasa aman dan nyaman saat di stadion. Nah, salah satu caranya ya mungkin bukan single seat untuk yang kemarin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan screening yang ketat terhadap tiket
Jadi penonton yang bisa masuk adalah penonton yang punya tiket. Bahkan di Gelora B Habibie Parepare itu kita melakukan screeningnya 2 kali ya, dari saat ya, teman-teman supporter pasti rasakan. Satu di luar saat mau masuk area stadion, dan satu nanti saat mau masuk di stadion, di gate stadion. Jadi itu adalah salah satu upaya dari manajemen untuk membuat supporter aman dan nyaman. Dan memang juga jika diberi kesempatan, jika PSM Makassar diberi kesempatan untuk mengelola stadion Gelora B Habibie Parepare, sudah menjadi cita-cita PSM juga untuk fokus terhadap infrastruktur stadion yang membuat single seat, kemudian membuat infrastruktur lainnya lebih bagus lagi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bung Sadat dan juga Bung Sulaiman setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karibosi.